Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini ada saudara kita yang menulis, "Bang, tolong bimbing saya keluar dari riba." Sebenarnya riba ini kan tergantung kitanya ya. Itu kemarin ngambil riba itu kepentingannya apa, untuk apa? Kebanyakan begini, kalau kita itu kan karena mudah pembayaran kan, mudah aja kita ambil aja, akhirnya kita terlena. Apa aja kita kita ambil sehingga kita terlena. Akibatnya ya namanya juga riba, bunga berbunga, bertumpuk, akhirnya kita sampai gaji kita pun gak cukup untuk bayar bunga bulanannya itu aja, bunganya itu aja. Nah itu yang menjadi masalah. Untuk keluar dari riba, nomor satu itikad kudu ada sama kita bahwa kita bertobat dari riba, kagak mau minjem lagi. Bagaimana ke caranya? Nomor satu, sebab Allah mengancam riba itu. Pokoknya begini ya, setiap yang udah saya alami, yang udah saya lihat dalam kehidupan saya, asal ada orang ngambil sesuatu yang riba, itu nggak lebih dari setahun itu usahanya bangkrut lah, itu kerjalah dipecat, pokoknya ada aja, nggak tahu kenapa. Mungkin sesuai dengan janji Allah juga, itu Allah akan menyuburkan sedekah dan menghancurkan, memusnahkan riba. Mungkin gitu, karena riba itu bukan bukan apa ya, menghancurkan sistem ekonomi riba itu. Ya miskin makin kegencet, bayangin orang mau itu bentak-bentak kita, mau itu ngancem-ngancem kita, gara-gara kita telat nggak bayar. Karena memang pendapatan dia dari situ, makan bunga, makan riba. Itu akibatnya. Itu kan apa namanya, oke lah kalau dosa di akhirat jangan dicerita dulu dah. Ini yang di dunia ini yang kita rasain itu, asal udah ngambil riba, rejeki jadi macet ke depannya. Itulah mungkin udah bukan sekali itu, saya lihat rata-rata itu ada orang dulu datang ke rumah, dia cerita, "Aduh Pak Haji," dia bilang kan, "ngapa lu Mus, walau romannya lu mumet amat sih. Aduh Bang Haji, jangan ngambil-ngambil riba-riba dah, bunga-bunga tuh jangan dah Bang Haji, pening pala," dia bilang. "Emang apa sih Mus?" Ceritalah dia panjang kali lebar kali tinggi. "Pening yang namanya riba tuh, 3 bulan kita dikejar-kejar," dia bilangnya. Lalu cukup. Nah itu satu siksaan di dunia, dan juga Allah menutup jalan rezeki kita, itu masalahnya. "Bang, tangga saya ngambil riba, aman-aman aja tuh Bang." Iya sekarang mah belum, sekarang mah pintu rezeki kita ditutup, doa kita susah diterima. Mungkin kita sembahyang juga jadi males gara-gara itu. Tuh yang pertama, itikad kudu ada untuk keluar dari riba. Yang kedua, bayar itu yang namanya utang-utang, jangan sampai bertumpuk-tumpuk lagi. Utang riba tuh dibayar. Kalau ada aset ya kita jual lah aset, untuk supaya kan pengen keluar dari riba kan, pengen gak mau. Saya pernah itu lagi naik motor sama kawan kan, dia telepon, "Ah ini dari pinjaman nih, udah telepon lagi." Nggak lebih dari 5 menit udah telepon lagi, astagfirullahaladzim. Dia telepon terus kalau udah waktunya itu. Masya Allah, itulah siksaan di dunia tuh begitu tuh. Udah usaha kita bangkrut, udah rezeki kita ketutup, kita jadi malas beribadah. Kadang-kadang anak-anak juga jadi pada bandel, karena memang Allah mengancam riba itu. Allah akan menyuburkan sedekah dan menghancurkan riba. Yang kedua, bayar itu semuanya. Kalau ada aset dijual dulu lah, supaya apa namanya, kita bisa bisa hidup lebih nyaman lagi, narik napas kita bisa lebih enak kalau ada. Kemudian hiduplah lebih sederhana sesuai dengan pendapatan kita. Kalau kita pendapatan total general 1 bulan 5 juta misalkan, ya kita atur untuk makan berapa, untuk keperluan-keperluan lain berapa, dana kesehatan berapa, dan juga barang-barang yang gak penting. Kadang-kadang boneka-boneka anak-anak kayak gitu-gituan, ini kan buat nyenangin anak Bang. Siapa sih orang tua yang gak pengen nyenangin anak? Kalau gitu kan dari hasil kita meriba, itu nanti menyiksa kita ke depan, itu menyiksa kita. Kendaraan juga begitu kan, jangan sampai kayak gitulah, jangan sampai beriba-riba. Kenapa? Jalan rezeki kita ditutup. Nah udah kita beritikad mau keluar dari riba, kita bayar itu utang riba, yang jangan ngambil riba lagi. Yang kedua, yang ketiga, kita berjanji nggak mau ngambil lagi gimana pun juga tuh riba tuh, karena berkahnya nggak ada, riba tuh berkahnya nggak ada. Yang saya lihat dari kehidupan saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang kagak pakai beriba-riba. Saya ada suatu kawan yang anti betul ya dengan namanya kayak gitu-gituan tuh, anti betul ya. Alhamdulillah dari warung kedainya itu bentuknya kayu, sekarang udah jadi ruko tanpa riba sama sekali. Itu saya juga dulu ngalamin waktu saya masih jualan itu, sampai
apa itu, rantai emak dijual, motor dijual buat jadi modal supaya jangan ngambil riba. Alhamdulillah itu dalam setahun warung penuh dengan belanjaan, uang tunai ada 12 juta dan kagak punya utang riba. Utang biasa juga kagak ada, apalagi riba nggak ada. Itu tahun 1995 waktu saya masih SMA, 1994. Itu saya pernah ngalamin kayak gitu. Makanya kan kalau kadang-kadang gini, kita jalan-jalan di mall lalu ditawarin lah. Saya dulu waktu Jakarta sering banget ditawarin kayak gitu. Peduli juga kagak saya. Sekarang lu karena begini kan, Rasulullah juga mengancam itu riba, melarang itu gak boleh. Umat Islam jangan, bahkan pasar kita pun, pasar di Madinah itu waktu dulu ya zaman Rasulullah dipisahin. Pasar Yahudi belah sana, inilah pasar kita. Mencampur mereka tuh kadang-kadang suka banget makan riba. Maka dari itu bagaimana saya keluar dari riba? Ya nomor satu, beritikad, berjanji kepada Allah untuk jangan riba lagi, biar gimana pun jangan. Yang kedua, jangan lagi itu dibayar, yang bertunggak-tunggak itu dibayar, biar gimana pun kita tetap akan dikejar. Bayar tuh. Duit nggak ada bang, gimana? Aset yang ada jual dulu supaya kita selamat dari riba. Nanti insya Allah berkah. Kalau kita udah nggak ada riba dalam hidup kita, udah nggak ada yang seperti itu, hidup kita berkah. Kalau udah berkah sedikit jadi banyak. Yang penting kita bersabar, rajin beribadah, dan hidup sederhana aja lah. Nggak usah lah orang-orang mah cuman lihat di mata kita doang. Begitu kenyataannya mah gak seperti itu. Kelihatan enak gitu kan hidupnya. Siapa sih yang gak mau enak? Enak, tapi enak bukan karena begitu loh. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa aja tapi enak. Masyarakat memuliakan dia, rezekinya gampang datang, doanya insya Allah dikabulkan sama Allah langsung, anak-anaknya pada sejahtera, keluarganya akur, keluarganya rukun. Itu gara-gara dia menjauhi riba. Coba aja orang yang beriba udah ribut sekeluarga gara-gara masalah kecil. Duit 10.000 hilang udah ribut sampai sore, sampai pagi kalau bisa, sampai bulan depan masih diinget-inget. Karena apa ya, memang sumber pencariannya itu yang dipermasalahkan. Ini mungkin orang bahkan berkata, ini halal kok, karena lu nggak tahu aja dalil ini, dalil itu, diputar-putar sana putar sini, akhirnya jadi halal. Ya biarin aja, serah dia. Yang udah saya lihat dalam kehidupan saya, yang namanya orang ngambil riba, belum pernah saya lihat yang hidupnya jadi sukses. Nggak pernah saya lihat itu. Yang ada bangkrut, dikejar utang, dicari orang, itu banyak banget saya lihat itu. Itu gara-gara riba tuh. Yang mengeluh juga waktu saya muda-muda dulu banyak banget itu. Pening Bang Haji, saya bilang kan, jangan beriba-riba lah. Gua gak tahu apa-apa. Lu emang kenapa? Ini akibat gara-gara masalah ini nih, dia bilang kan. Bahkan ada kawan saya bilang itu rumah udah seberapa kali saya lihat ya rumah itu terambil 4 kali minimal. Yang saya ingat, saya 4 kali saya lihat orang rumahnya. 1, 2, 3, 4, satu lagi di mana ya? Saya lupa yang terakhir, yang keempat itu. Itu rata-rata keambil gara-gara masalah riba. Kesita gara-gara masalah riba. Coba banyak itu kan gara-gara apa? Berkahnya yang kagak ada. Asal kita mau mundur rendah hati sedikit, kita teliti ya benar juga. Karena apa? Firman Allah gak ada yang salah, janji Rasulullah kagak ada yang salah, peringatan Rasulullah gak ada yang salah. Pokoknya atas nama riba bangkrut. Ada aja banyak banget orang yang gara-gara ini mungkin ya saya ya, jadi bangkrut jualan. Tadi rezeki seret gara-gara ini mungkin ya. Ya bisa jadi gara-gara itu. Sebelum-belumnya kan gak begitu. Bapak-bapaknya saya tengok jualan makmur-makmur banget zaman dulu, karena gak pernah main riba. Itulah. Ini masalahnya berkahnya yang gak ada. Kalau udah berkahnya gak ada, udah susah dah. Mau gimana pun juga banyak jadi habis kalau berkahnya gak ada. Tapi kalau berkahnya ada, sedikit jadi banyak. Itu dua-duanya udah pernah saya lihat dalam kehidupan saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tolong Bang, bimbing saya keluar dari riba. Itu yang saya tahu. Bertobat kepada Allah, jangan riba lagi, perbanyak beribadah kepada Allah, banyakin baca sholawat, bangun malam, mohon kepada Allah. Kalau udah malam siapa sih yang tahu? Cuma kita doang, berdua Allah yang tahu. Yang lain mah gak kepada tahu di dalam rumah kita. Orang riba itu susah, dikejar-kejar, sampai ada yang ngumpet di loteng, ada yang ngumpet di WC, gara-gara masalah riba. Nauzubillah min dzalik, jauhin daripada itu semua. Mudah-mudahan Allah membimbing kita keluar daripada riba. Ini kalam sedikit yang saya tahu, yang saya lihat dari kehidupan saya tentang masalah riba. Itu yang saya tahu dalam kehidupan saya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari riba dan Allah menyuburkan sedekah. Nah kalau bisa perbanyak sedekah. Ya utang banyak Bang, duit aja nggak ada, gimana? Lah itulah sebabnya, gara-gara apa? Gara-gara riba. Perbanyakin dekat kepada Allah,
Itu ribanya ditunaikan dulu tuh, dibayar dulu semuanya. Mudah-mudahan nanti ada berkah. Kita mulai dari sedikit-sedikit, insya Allah ada berkahnya. Ya kudu sabar ngerjainnya juga. Ngomong aja mah bang gampang. Dikirain kita belum pernah apa ngadepin yang kayak gitu. Banyak banget orang yang pada ngomong sama saya, banyak yang ceritakan kehidupannya kepada saya. Alhamdulillah abang gak kayak gitu. Dia bilang, lihat nih saya bang Haji, ampun dah dia bilang kan. Kalau bisa bunuh diri gara-gara masalah riba. Nah itu naudzubillah min dzalik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Riba itu ajaran setan, sedekah itu ajaran Rasulullah, ajaran Allah. Yang kita pilih di ajaran setan. Kenapa? Hidup kita hedon, itu aja masalahnya. Gara-gara hedon jadi bangkrut kan begitu aja. Nah, yang penting kita pertama itikad untuk menjauhi riba, kedua bayar itu semuanya riba. Ya jual dulu aset, yang penting kita keluar dari riba kan, pengennya kan begitu kan. Nah, yang ketiga kerja biar rajin lagi, kemudian berselawat yang banyak. Mudah-mudahan kalau semuanya itu kita istighfar yang banyak, berselawat yang banyak, mudah-mudahan kalau udah itu semuanya ada, mudah-mudahan berkahnya ada dan Allah mengantarkan kita ke hidup yang lebih berkah lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalam yang sedikit ini bisa membantu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, hanya ini yang saya ketahui tentang masalah ini dari pengalaman saya yang pernah saya alami, yang pernah saya lihat, yang pernah saya saksikan dan saya dengar. Mudah-mudahan kalam yang sedikit ini bisa menjadi pemicu untuk kita menjauhkan diri dari riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allahumma ya muyassir wa yadabiru kulli kasir wa yadabiru kulli farid yasir alaika asir kula asir fatasir asir. Hajatuna ya Allah ilaika kasir. Hajat kami kepada Engkau ya Allah sangat banyak. Hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud agnina bihalalika na haramika ifadalika amasibah. Allahumma inni a'udzubika